Mikroskop merupakan salah satu alat penting dalam kegiatan praktikum di laboratorium. Alat ini digunakan untuk mengamati objek yang berukuran sangat kecil, sehingga tidak dapat dilihat dengan mata telanjang. Kolam ini kelihatannya tenang-tenang aja ya, sederhana gitu ya. Ya kayak kehidupan orang-orang di Instagram lah ya. Nah tapi menurut sains, di dalam ketenangan ini itu ternyata ada banyak ribuan komponen yang hidup di dalamnya. Nah oleh sebab itu, gimana sih cara kita tahu hal kecil yang nggak bisa kelihatan oleh mata kita? Terkadang kita itu selalu melihat hal-hal yang besar dan nampak di dunia. Padahal di dalamnya ada juga loh komponen-komponen kecil yang saling berinteraksi. Oleh sebab itu, kita akan mempersembahkan bagaimana sebuah alat bernama mikroskop bisa mengubah hal yang kecil menjadi sangat besar. Welcome to MS Skillet. Mikroskop, alat yang secara harfiah diciptakan untuk membantu manusia melihat sesuatu yang terlalu kecil untuk dilihat oleh mata telanjang. Sebuah penemuan yang sangat membantu, mengingat manusia seringkali kesulitan bahkan untuk melihat kesalahannya sendiri, apalagi mikroorganisme. Kemudian saya tidak sengaja bertemu dengan ahli mikroskop, salah seorang yang sangat akrab dengan kehidupan kampus, yang mungkin dapat membantu saya untuk mengenal lebih jauh tentang alat ini. Banyak orang menilai kualitas perairan itu dari warna dan baunya aja. Kalau jernih, orang-orang bilang itu airnya bersih. Tapi kalau kotor, orang-orang bilang ini airnya nggak bagus nih buat manusia. Padahal dalam satu tetes air ini banyak sekali kehidupan yang ada di dalamnya. Nah, kira-kira apa sih ya yang menyusun dari komponen si kolam ini? Oh, ini mah perviton, bentos, dan crustacea. Anda ini siapa ya? Kenalin, saya Jack Kahuna Laguna. Oh iya. Saya ini pernah dengar Anda ya, Bang Jack ya. Kalau nggak salah, Anda ini mahasiswa yang nggak lulus ya? Loh, nggak kayak gitu saudara. Di sini saya nggak mengejar lulus tepat waktu, tapi saya mengejar lulus di waktu yang tepat. Gitu. Sebelum kita membahas mikroskop lebih jauh, rasanya kurang lengkap tanpa pendapat dari seseorang yang sudah cukup lama menjalani kehidupan sebagai mahasiswa. Di samping saya, sudah ada Bang Jack, merupakan mahasiswa abadi yang memiliki dedikasi yang cukup tinggi terhadap proses belajar, yang nyatanya masih terus berlangsung. Jadi Bang Jack ini udah berapa tahun sih dia lulus? Ya, kalau dihitung-hitung mah, ya udah 8 tahun sih ya saya mengabdi untuk FTK ini. Pak, selama di sini, di mana tuh kira-kira ruangan yang bisa kita pakai untuk belajar? Di situ tuh. Situ ya? Oh, ini ya Mas ya? Ini ruangan pribadi saya. Oh gitu. Ya. Boleh kita lihat lebih dalam? Oh boleh, silakan. Lepas. Mikroskop bekerja dengan memanfaatkan sistem lensa. Cahaya masuk melalui preparat, lalu difokuskan oleh lensa objektif dan diperbesar kembali oleh lensa okuler, sehingga objek dapat terlihat dengan jelas. Nah, jadi Prof, saya itu penasaran gitu. Sebenarnya awal mulanya tuh kayak gimana sih orang-orang bisa mulai tertarik gitu dengan hal-hal kecil seperti ini? Nah, pertanyaan bagus. Sejarah awal mikroskop dimulai pada akhir abad ke-16, lebih tepatnya pada tahun 1590, di mana seorang pembuat kacamata bernama Zacharias Janssen yang berasal dari Belanda dipercaya membuat mikroskop maju pertama bersama ayahnya. Oh, berarti cuman dari keisengan tukang kacamata aja dong, Prof? Nah, iya benar banget. Seringkali penemuan besar itu dimulai dari rasa penasaran yang sangat sederhana. Oke, penasaran ya.
Berarti kalau saya penasaran tiap hari, saya bisa jadi profesor juga dong? Bisa aja sih, asal rasa penasaran tersebut dibarengi sama riset, bukan sekadar rebahan saja. Oke, jadi ini apa nih Bang JK guna nih apa nih? Oke, jadi ini itu namanya mikroskop. Mikroskop ya? Iya. Apa sih fungsinya mikroskop? Jadi secara sederhananya mikroskop itu digunakan untuk memproyeksikan suatu spesimen atau benda yang berukuran kecil itu menjadi penglihatan kita itu menjadi lebih besar. Oke. Jenisnya cuman ada 2 aja. Nggak cuma 2, sebenarnya itu ada banyak di dunia. Tapi untuk saat ini di sini cuma ada 2. Oke. Oh, berarti setelah itu gimana tuh, Prof? Apakah ada perkembangannya lagi nih? Nah, ada perkembangan besar ya terjadi di sekitar abad ke-17, di mana seorang bernama Anthony van Leeuwenhoek berhasil membuat mikroskop lensa tunggal, yang dimana ini perbesarannya lebih tinggi bahkan untuk masanya sendiri. Oke, Anthony van Leeuwenhoek. Berarti orang-orang biasa aja tuh bisa menciptakan hal-hal canggih kayak gini juga ya, Prof? Iya, dia aja bahkan bukan seorang ilmuwan, tetapi dengan ketekunan yang luar biasa, dia berhasil menjadi seorang pertama yang mengamati mikroorganisme dan juga bakteri dengan mikroskopnya yang lebih dari 200 kali tersebut. 200 kali ya, Dok. Tapi kalau misalkan sejelas itu, dosa-dosa sekecil biji zarah pun bisa kelihatan ya, Prof? Hah? Oke, Bang J. Ini jenisnya cuma ada 2 doang nih. Nggak cuma 2, sebenarnya itu di dunia ini ada banyak. Oke, apa aja tuh? Nah, kalau yang dari adik lihat ini, itu yang pertama ini ada mikroskop cahaya, dan sedangkan kalau yang ini tuh mikroskop stereo. Nah, untuk yang lainnya juga masih ada seperti mikroskop elektron dan juga mikroskop lainnya. Oke, jadi fungsinya tuh buat melihat hal yang kecil jadi lebih besar gitu ya? Iya, betul. Kalau buat lihat Hilal Ramadan tuh, mikroskop apa ya? waduh. Oke deh, biar saya jelasin ya. Jadi untuk yang mikroskop ini merupakan mikroskop cahaya, yang dimana penggunaan itu untuk memproyeksikan spesimen dalam bentuk 2 dimensi. Nah, untuk bagian-bagiannya ini yang pertama itu ada lensa okuler yang digunain untuk adek melihat spesimen dari mata menuju ke lensa berikutnya. Nah, untuk lensa berikutnya itu merupakan lensa objektif yang digunakan untuk melihat objek dari spesimen yang adek lihat. Oke, ini kenapa ini kayak ada mata banyak banget ini? Ini fungsinya buat apa ini? Ini kenapa pada bagian lensa objektif itu ada 4, sama seperti Ade tadi nanyain tentang hilal. Sebenarnya untuk pengukuran dari lensa objektif itu ada 4 lensa yang digunakan itu masing-masing itu ada 4 perbesaran yang berbeda. Ada ya 4 kali, 10 kali, 40 kali, dan 10 kali, yang masing-masing lensa itu dikali 10. Oke, cukup kompleks nih ya. Terus Iya. cara kita pakainya tuh gimana tuh? Oke deh, jadi untuk cara kita menggunakan dari mikroskop itu, yang pertama kita harus mencolokannya dulu. Nah, pertama kita colokin dulu ke saklarnya. Ini kita masukkan ke inputnya. Oke. Berarti kayak laptop aja nih ya? Iya, Bang, gitu ya? betul. Nah, selanjutnya di sini ada tombol untuk menyalakan atau mematikannya. Oke. Nah, kita nyalain dulu. Nah, belum nyala bang. Oh, Oke nih, caranya itu kita nyalain dulu lampu dari mikroskopnya sendiri. Oke. Nah, kita nyalain, kita puterin sesuai sama kebutuhan. Kalau adek matanya pusing kalau terlalu terang bisa disesuaikan. Nah, ini kan udah kelihatan. Adek butuh sampel nih. Adek punya sampel nggak? Ada nih Bang Jack. Ini contoh preparat aja ya Bang Jack. Nah, jadi dari sampel yang Ade punya itu, Ade masukin ke penjepit. Ini namanya apa nih? Oke, biar abang jelasin dulu ya. Jadi ini namanya meja untuk Ade melihat
atau menaruh spesimen yang ada yang ingin teliti. Nah, selanjutnya ini itu ada namanya alat untuk mengukur dari posisi yang bakal ada lihat gitu. Sedangkan kalau yang satu laginya ini untuk mendekatkan atau menjauhkan dari spesimen yang bakal ada lihat. Oke, siap. Mau dicoba? Boleh. Boleh. Ini adik jepit dulu, dibuka penjepitnya. Pastiin spesimennya itu sudah masuk atau terlihat ke cahayanya, baru adik jepit. Nah, Oke, setelah itu apa tuh? nah sebelum itu ada juga bisa pastiin dulu nih untuk lensanya apakah sudah sesuai atau belum dengan melihatnya langsung melalui lensa okulernya. Nah, kalau ini masih belum jelas, ada yang bisa mempermainkan dari tuas yang kasar ataupun yang halus ataupun dari navigasinya. Oke. Kalau masih kekecilan tuh gimana, Bang Jik? Nah, ini kan mungkin spesimen ada terlalu kecil tuh ya sampai nggak kelihatan di kamera. Ini ada bisa ganti melalui revolver yang ada di sini. Oke. Ada putar aja. Nah, ada putar. Nah, tadi kan sebelumnya perbesaran 4. Sekarang itu ke perbesaran 10. Artinya ini nih ada bisa ngezoom 10 kali lipat lebih dekat gitu. Ada bisa cek dulu apakah sudah jelas atau belum. Kalau masih belum jelas, sebenarnya bisa kita ganti ke perbesaran lebih besar. Tapi perlu ada ketahuan juga nih, ada kekurangannya juga. Mau tahu nggak? Nah, jadi untuk perbesaran 40 hingga 100 itu tuh adek perlu namanya minyak imersi. Oh, minyak imersi ya? Iya. Itu bedanya sama minyak goreng tuh apa tuh? Nah, kalau minyak imersi itu minyak khusus yang digunain untuk dalam perbesaran mikroskop. Sedangkan kan kalau minyak goreng kan itu terbuat dari sawit gitu ya. Dan Iya. ya itu beda peruntukan aja. Oke. Emang ada yang suka sawit? Oke, jadi Bang Jack yang ini apa nih? Sama bedanya tuh sama yang sebelumnya apa sih? Oke deh, biar abang jelasin. Nah, jadi untuk yang saat ini ada lihat itu namanya mikroskop stereo. Nah, bedanya sama yang mikroskop sebelumnya, kalau yang stereo itu memproyeksikan 3 dimensi, sedangkan kalau yang stereo tadi itu masih dalam bentuk 2 dimensi. Oke. Cara pakainya gimana nih, Bang Jack? Nah, biar abang jelasin ya, Dek. Nah, untuk cara pemakaiannya itu untuk langkah-langkah menyalakannya sama seperti yang cahaya. Adek colokin dulu, baru nanti adek nyalain. Kalau udah adek nyalain, itu di sini bedanya nih. Kalau tadi kan cahayanya cuma ada 1. Iya. Kalau di sini ada 2. Oke. Nah, ini kita bisa pakai spesimen apa aja nih berarti? Apa aja, tapi diusahakan dalam ukuran yang masih jangan kecil-kecil banget gitu, jangan sampai nano. Oke. Boleh ditunjukin nggak Bang Jack cara pakainya? Boleh, sini abang jelasin. Nih, pertama itu yang di bagian kiri saya itu ada lampu bagian depan. Oke. Sedangkan kalau yang di kanan saya itu lampu bagian belakang. Nah, ini cara pakai buat kita lihat perbesaran itu gimana sih? Nah, sama seperti yang sebelumnya, kita menggunakan perbesaran yang di bawah itu perbesaran ukuran kasar, sedangkan kalau yang atas itu lebih halus. Oke. Jadi bisa ngezoom apa nih perbesarannya? Nah, untuk perbesarannya sih sebenarnya nggak lebih besar dari yang sebelumnya, tapi ini emang peruntukannya itu untuk spesimen-spesimen yang masih terlihat oleh kasat mata gitu. Untuk cara matiinnya juga sama, Bang Jack. Setelah kita ngambil data, kita mau lihat di sampel kita kayak gimana, itu kita harus foto dulu atau kayak gimana, atau ada yang mikroskop yang udah tercantum kameranya tuh? Nah, oke, jadi untuk beberapa model dari mikroskop stereo itu ada banyak modelnya juga, terbagi lagi. Kalau yang ini kan ini khusus di lab, terus ada juga yang sudah terkoneksi oleh komputer ataupun laptop. Jadi nanti di monitor itu akan kelihatan hasil dari
kerjaan adek yang udah adek teliti gitu. Untuk cara matiinnya Sebenarnya sama aja ya adek. Jadi untuk matiinnya tuh adek juga harus balikin lagi dari lampunya. Sama perbesarannya juga adek harus balikin lagi ke perbesaran sebelumnya. Kalau udah, adek juga udah bisa ambil sampel yang adek taruh. Baru ada matiin saklarnya, baru ada cabut, terus ada bawa kembali ke lab dengan memegang lehernya, baru dimasukkan ke aman. terima kasih Bang JK Huna. JK Huna Laguna. JK Huna. Iya betul, harus lengkap. Siap. Oke. Terus Bang Jack selama ini ngerjain yang kayak gini-gini aja nih? Yo, kebetulan karena saya dibilang orang sibuk dan orang penting di angkatan ya, jadi banyak yang mempercayakan saya untuk memegang beberapa lab di sini. Oke, mungkin itu ya alasan nggak lulus Bang Jack ini ya? Bukan gak lulus ya, biar saya klarifikasi lagi nih. Jadi visi saya itu ingin lulus Di waktu yang tepat, bukan tepat. tepat waktu. Ya, apa yang dibilang Bang Jack barusan belum tentu benar dan belum tentu salah. Dan demikian pengenalan singkat mengenai mikroskop, mulai dari sejarah, cara kerja, hingga penggunaannya dalam kegiatan pembelajaran dan penelitian. Melalui mikroskop kita belajar bahwa dunia yang sangat kecil ternyata menyimpan banyak hal penting untuk dipahami. Dan sampai bertemu di MSQ Lab berikutnya.